Pagi ini Gunung Kelabat yang tinggi menjulang terlihat gagah di bawah langit biru. Sungguh, persada Nusantara adalah keindahan tiada tara. Desa-desa yang ada di sekitar kaki Gunung Kelabat pun menikmati berkahnya. Di Membe, salah satu desa yang menikmati berkah alam ciptaan Tuhan. Tanah yang subur menjadi sumber kehidupan bagi para petani. Air yang melimpah menjadi anugerah bagi para pembudidaya ikan air tawar. Dengan kehidupan bersahaja masyarakat pedesaan Timembe yang tetap menjaga agar tradisi budaya lestari. Upacara adat, bahasa, bahkan kuliner yang menjadi makanan tradisional terus dijaga agar tidak tergerus kemajuan zaman. Salah satu tradisi masyarakat Demembe yang masih terus terjaga adalah upacara adat bersih kampung. Berbagai persiapan dilakukan masyarakat untuk kelancaran prosesi adat yang terpusat di kantor desa. Sini biasanya tiap tahun desa Lekit di Membe mengadakan upacara adat atau bersih-bersih manua atau mator manua. Itu diadakan setiap awal tahun. Nah, itu diundang seluruh masyarakat supaya di situ ada tua-tua kampung, pemerintah, serta terpida semua ada hadir. Di situ orang tua minta petuhan, opo empung menanatas. Jadi minta patuhan untuk orang pe kesehatan, rezeki banyak masuk. Kemudian kalau ada orang jahat mau niat masuk di kampung ini, orang tua yang kasih jauhkan orang. Semua unsur masyarakat berkumpul. Tokoh masyarakat, tetua kampung, tokoh budaya duduk bersama di meja bundar. Mereka menjadi penyampai pesan para leluhur untuk generasi ini. Melalui wadah hati hewan yang disembelih, para tetua kampung dan tokoh budaya yang diberi kemampuan khusus bisa membaca pesan yang disampaikan para leluhur. Bahasa daerah digunakan dalam upacara adat ini sebagai bagian dari upaya untuk melestarikannya. Seluruh masyarakat yang hadir di kantor desa duduk diam, mendengarkan dengan seksama pesan leluhur yang disampaikan tetua adat. Leluhur mengingatkan generasi kini agar menjaga alam dan lingkungan hidup. Gunung Kelabat yang telah menjadi sumber air dan kesuburan tanah harus dijaga. Pasir di sekitar Gunung Kelabat jangan digerus. Pesan leluhur ini dipercaya menjadi pesan penting yang mesti dilaksanakan. Setelah mendengarkan pesan para leluhur, saatnya masyarakat melaksanakan bersih-bersih kampung.
Seluruh elemen masyarakat berbaris di jalan kampung. Tua, muda, anak-anak, orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Ada yang jalan kaki, ada yang menggunakan roda, ada yang menggunakan baju adat. Semua bersiap dengan antusias. Tokoh masyarakat, tetua kampung, tokoh budaya, dengan tanaman tawaang di tangannya, menyusuri jalan kampung sambil memercikkan air yang ada di tanaman tawaang, simbol bersih-bersih kampung. Tanaman tawaang sendiri adalah tanaman yang dipercaya sebagai penolak bala. Di beberapa wilayah di Minahasa, penanaman tawaang menjadi bagian upacara adat syukur rumah baru yang ditanam di depan rumah. Selain itu ada beberapa simbol penting dari tanaman tawaang, diantaranya sebagai pembatas tanah, juga digunakan saat mensahkan kaweng kampung ataupun digunakan saat upacara wisuda. Selain memercikkan air di beberapa sudut kampung, masyarakat juga tak lupa membersihkan makam para leluhur. Sebuah tradisi tahunan di awal tahun. Selain tradisi budaya, Demembe juga tetap melestarikan kuliner khas yang dimilikinya. Kue berukuran besar yang dihadirkan dalam resepsi keluarga, salah satunya kukis besar. Dia nama kukis besar. Dari torang di kampung sini, kalau hari Natal torang mesti baking kukis besar. Dari itu kebiasaan di kampung sini. Nah, kalau di sini dia bilang hari besar. Jadi kukis itu torang baking hari besar, torang bilang kukis besar. Membuat kukis besar kebanyakan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah di Demembe. Santan kelapa ini misalnya, karena pohon kelapa sangat melimpah di bumi Nyur Melambai ini. Walau tersedia santan kemasan, tapi masyarakat lebih memilih santan segar. Kelapa yang sudah diparut ini disaring 2 kali. Yang pertama untuk sari kepala santan, dan yang berikutnya untuk menambah volume santan. Untuk santan yang digunakan pada pembuatan kukis besar ini sekitar 2 liter. Kalau kata dia kelapa, orang pakai kelapa da cukur. Dari itu kelapa da cukur lebih enak dia santan daripada tuh santan kemasan. Jadi orang pakai kelapa da cukur. Nah, orang pilih tuh kelapa itu tuh memang kelapa basantan bagus. Kalau dia orang bilang tuh kelapa ndak basantan, dia kukis ndak mau enak. Membuat kukis besar diawali dengan merebus santan dan gula merah. Merebusnya sampai gula merah mencair. Sudah cair, campurkan rebusan santan dan gula merah dengan 2 macam tepung, yakni tepung beras dan tepung ketan. Walaupun dahulu kala masih menggunakan tepung yang terbuat dari beras yang digiling. Kalau
kalau dulu orang mesti beli beras pulo mau giling. Kalau sekarang so unik sekali. Orang kurang mau beli beras kentan. Orang boleh baking. Kalau dulu katu memang mesti mau tumbuh, mau banyak dia proses. Sekarang kurang mau baking itu beras kentan, kurang mau kocok. Campurkan sampai adonan benar-benar merata dan tidak lagi ditemukan gumpalan-gumpalan tepung. Jangan lupa tambahkan serbuk kayu manis untuk menambah cita rasa rempah dan aroma. Selanjutnya, siapkan daun woka untuk menjadi wadah tempat mengukus adonan. Itu kukis besar, kalau orang mau memasak, orang mau kukus, kasih di woka. Kalau mau kasih di tempat lain, dia nyana akan mau jadi. Ya, kalau dia mau memasak di piring apapun itu enggak mau jadi tuh kukis besar. Dari tuh woka kalau di sini orang cuma boleh mau ambil di utang-utang banyak tuh woka. Setelah dituangkan di daun woka, maka kue siap dikukus. Jangan lupa menaburkan irisan kenari di atasnya supaya ada sensasi rasa gurih ketika menikmati kukis basar. Mengukusnya kurang lebih 2 jam dan selama mengukus harus terus diperhatikan air dan api. Jangan sampai airnya habis, jangan pula sampai apinya mati. Dia keunikan, orang mau memasak dia kan. Ini boleh orang mau gagabat, orang mesti mau buka-buka, mau hoba-hoba. Kalau orang mau buka-buka dia penutup mau hoba-hoba tuh kukis kalau semasa, dia sudah mau jadi. Dari dia kalau dia mau hoba kong buka, dia mantap terus sudah sampai dia mau jadi biar mau masak. Orang bilang 1 bulan enggak mau masak ke sana. Kalau sudah kurang lebih 2 jam, kukis basar siap diangkat. Nah pemirsa, seperti inilah penampilan kukis basar. Ada lagi kue khas berukuran besar yang bisa kita temui di wilayah Demembe ini, yakni kukis bobengka. Bahan dasarnya masih sama dengan kukis basar, menggunakan kelapa, gula merah, dan tepung beras. Hanya saja proses mengolahnya berbeda. Untuk kukis bobengka, kelapa yang digunakan jangan terlalu tua, yang mengkal sangat dianjurkan. Daging kelapa ini dipotong-potong, gula merah diserut kasar, dan tambahkan tepung beras.
Selanjutnya tuangkan air sedikit demi sedikit sampai adonan mengental. Tuangkan adonan dalam wadah. Tambahkan taburan gula merah di atasnya. Dan cookies bobengka siap dibakar. Membakarnya harus menggunakan api atas dan api bawah. Lain adalah papeda. Eits, tapi bukan dari sagu, melainkan dari jagung. Kalau di Dimembe namanya papeda, tapi kalau di wilayah Minahasa yang lain namanya kokole. Dari jagung yang sudah agak tua, supaya mendapatkan sari jagung agar kuenya mengental. Sebaiknya menggunakan jagung jenis jagung biasa dan lebih baik lagi jika menggunakan jagung jenis pulo. Jagung diparut atau diiris, kemudian ditumbuk hancur. Ambil sarinya dengan cara diperas. Campurkan dengan santan kelapa. Rebus bersamaan dengan gula merah. Jangan lupa tambahkan daun pandan untuk rasa dan aroma.
aduk sampai adonan mendidih dan mulai mengental. Kalau sudah mendidih dan mengental, tuangkan di piring besar dan tunggu sampai dingin hingga siap disajikan. Pemirsa, inilah beberapa kue berukuran besar dari Dimembe. Meski masih ditemui, tapi mulai jarang dipasarkan kecuali dipesan. Kue-kue ini juga adalah milik dan kekayaan masyarakat yang mesti tetap dijaga dan dilestarikan. Sayang kalau kemudian kue-kue ini hanyalah tinggal nama. Lama selain itu dia cara buat, ada apa.